Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngapain sih, Nis? Kayaknya kita mau nampilin sesuatu deh. Apaan tuh ya kira-kira? Pasti bakalan seru nggak sih, Nis? Iya dong. Wah, langsung aja ya, Nis. Apaan tuh kira-kira? Nah, ini dari mata kuliah algoritma dan pemrograman tentang program yang kita buat. Tapi programnya apa nih kira-kira, Raf? Apa ya? Nah, langsung aja programnya tentang program kuliner Jawa Barat. Wah, seru banget tuh, Nis, kayaknya. Sebelum kita mulai, kita lebih baik sapa-sapa penonton yang ada di rumah ya, Nis. Ya nggak, Nis? Yuk, Gimana nih kabarnya penonton dan teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya semuanya. amin. Nah, pada kondisi COVID-19 ini, semoga semuanya tetap di rumah aja ya, stay at home, jaga kesehatan. Betul nggak, Nis? Betul banget. Yuk lanjut. Nah, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Kita dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama yaitu saya sendiri, nama saya Anissa Mira Zahra, salam kenal. Nama saya Pikan Saganindra, salam kenal semuanya. Dan kita dari tingkat 2 Sekolah Vokasi IPB. Nah, kira-kira ada monumen apa nih ya? Wah, apaan ya? Sepertinya udah nggak asing lagi tuh, Nis. Dari Dewa Jawa Barat, bukan sih itu, Nis, sepertinya? Nah, iya betul banget. Jadi ini adalah monumen ikonik yang terletak di Bandung, namanya Gedung Sate. Dimana udah emang jadi ikonnya Jawa Barat banget deh pokoknya. Wah, Gedung Sate kok ternyata kayak paling ikonik ya, Nis, ya, yang ada di Jawa Barat. Tapi tebak, kenapa coba kita masang ikon ini? Wah, kenapa tuh? Sepertinya yang kita akan jelaskan pada kali ini berhubungan dengan Jawa Barat, bukan sih, Nis? Nah iya, seperti yang tadi dibilang, program kuliner kita tentang Jawa Barat. Jadi kita ke menu berikutnya. Pada kali ini kita terdapat beberapa menu yang akan kita tampilkan. Apa saja ya? Kita lihat saja ya teman-teman. Yang pertama ada latar belakang. Yang kedua ada deskripsi program. Yang ketiga ada daftar fungsi program. Dan yang keempat ada tampilan awal program. Wah, banyak sekali ya presentasi kita kali ini. Nah iya, selanjutnya kita ke alasan atau latar belakang kenapa kita meluncurkan program ini. Pertama, selain untuk menambah pengetahuan, juga untuk sebagai bentuk memperkenalkan kuliner khas Jawa Barat dan sebagai wujud cinta kita terhadap kuliner khas Jawa Barat. Selanjutnya, Nah, pada kali ini kita juga terdapat deskripsi program loh, teman-teman semua. Apa ya deskripsi dari program kita? Yuk, langsung saja yuk. Pada program yang kita buat ini untuk mengenalkan tentang kuliner dari Provinsi Jawa Barat, yaitu program tentang daftar makanan atau minuman yang berasal dari berbagai kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Serta program yang dibuat akan menampilkan bahan baku utama dari kuliner tersebut.
Nah, abis itu kita pengenalan ke daftar fungsi program dulu yuk. Yuk. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi import. Fungsi import ini kata kunci yang sederhana dan sangat umum, yang dipakai atau digunakan untuk memanggil file dalam modul yang berbeda. Modul di sini berbentuk nama file tanpa .py alias bentuk selain Python dan dapat diimpor, dan di sini modul yang kita gunakan adalah pustaka beta yang berbentuk .txt atau teks dokumen. Setelah diimport, baru deh kita bisa memulai. Dan yang kedua ada fungsi def yang dapat berubah tergantung perintah yang dapat diberikan terlebih dahulu. Contohnya, fungsi def pertama kali dilakukan pada aplikasi ini untuk memanggil pesan buka dan menu utama. Yang ketiga ada fungsi while loop, yaitu merupakan sebuah perulangan yang dapat digunakan jika jumlah literasinya belum diketahui dan hanya berjalan ketika kondisi bernilai true. Dalam hal ini, user diminta menginput angka untuk memilih menu dalam pilihan menu yang akan dilanjutkan dengan menggunakan kondisi if dan elif. Selanjutnya, ada fungsi yang keempat, yaitu fungsi kondisi pada if, yaitu bila ada suatu kondisi tertentu yang harus dicapai agar program berjalan. Dalam hal ini, if digunakan untuk menjalankan menu ke-1, yaitu lihat data. Nah, selanjutnya ada fungsi kondisi elif, yaitu ketika kondisi lain tidak tercapai, maka program akan dijalankan. Dan dalam hal ini, elif digunakan untuk menu selain menu ke-1, yaitu menu dari nomor 2 sampai nomor 7. Kemudian ada fungsi kondisi else, yaitu ketika tidak ada suatu kondisi yang tercapai, maka dijalankan programnya. Dan dalam aplikasi ini, user diminta untuk menginput angka dari 1 sampai 7, dan selain angka tersebut, maka akan menunjukkan fungsi else yang berisi peringatan bahwa angka yang dimasukkan adalah salah. Kemudian ada fungsi except, yaitu fungsi ini dijalankan bila terjadi error dan user diminta mengisi kembali pilihan menu dengan angka yang tepat. Selanjutnya ada fungsi open, yaitu fungsi yang digunakan untuk membuka file modul dikarenakan untuk melihat data. Selanjutnya ada fungsi read lines yang mencoba untuk membaca isi berbaris untuk melihat data. Selanjutnya juga ada fungsi sort yang bertujuan untuk mengurutkan data agar terlihat lebih rapi, terstruktur, dan teratur. Dan dalam aplikasi ini, sort digunakan untuk mengurutkan data kuliner sesuai abjadnya. Selanjutnya ada fungsi learn, yaitu digunakan untuk memperoleh jumlah elemen atau anggota dalam suatu dictionary dari suatu objek. Jika dalam data dipadatkan len sama dengan 0 berarti data belum tersedia. Kemudian ada fungsi for, yaitu fungsi sebagai bentuk perulangan lewat elemen yang ada pada isi yang telah diurutkan pada data sebelumnya. Nomor 13 ada fungsi split yang digunakan sebagai pemisah kalimat dan menghasilkan output berbentuk list. Pada hal ini digunakan dalam pemisah yaitu tanda koma. Dan yang terakhir ada fungsi close yang digunakan untuk menutup program dan memulainya kembali agar user bisa melanjutkan ke program berikutnya alias menampilkan menu pesan pembuka. Selanjutnya ada tampilan awal program seperti ini kita. Selanjutnya kita mau ngapain ini kira-kira ya? Nah, terus selanjutnya kita langsung praktekkan lagi program kita. Yuk kita lanjut aja. Apakah sudah terlihat? Ya, udah. Oke. Sekarang untuk menjalankan program kita gunakan aplikasi apa sih, Nis? Nah, untuk menjalankan kode Python, biasanya kita menggunakan aplikasi ini. Wah, gini. Sepertinya seru tuh kita gunain pakai aplikasi buat program kayak gini ya, Nis. Nah, Iya. Nah kan di sini ada beta.py sama beta coba.py. Kira-kira apa ya sih Nis bedanya ini? Nah, jadi aku mau jelasin nih. Kalau beta.py itu sebagai codingan, nah bisa dilihat kan codingannya banyak banget yang berisi fungsi-fungsi yang udah kita jelasin sebelumnya. Sedangkan beta coba.py itu berfungsi sebagai pustaka beta alias buat membuka atau mengimport file berupa txt tersebut yang udah disebutin juga. Nah, gimana nih, kita mau lihat codingannya dulu nggak? Yuk kita lihat saja yuk.
Nah, ini Nah, adalah ini codingan yang kita buat pada program kita. Kita lihat yep. cara dari awal sampai akhir ya, Nis. Banyak ya. Iya, banyak sekali ya. Gimana nih, Nis, kesan-pesan buat codingan seperti ini? Wah, mantep lah. Jadi belajar banyak fungsi dan tahu juga cara pengaplikasiannya. Wah, menarik sekali bukan sih, Nis? Tambah pengalaman nggak sih, Nis? Nah, iya tuh, betul. Nah, ini nih codingan yang kita semoga banyak sekali bukan sih, teman-teman? Semoga apa yang tadi kita jelasin tentang fungsi-fungsi yang kita jelaskan dapat dimengerti ya, Nis. Yuk, langsung saja yuk. Teman-teman, kita mulai programnya. Untuk memulai awal program kita akan menggunakan tombol, yaitu tombol execute. Bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Langsung saja kita pencet tombol execute. Wah, apa nih, Nis? Kira-kira ini? Nah, ini nih yang tadi tampilin di aplikasi kita, yaitu tampilan awal dari program, yaitu berisi pesan pembuka dan berisi biodata kita nih. Oh, jadi ini tampilan pada program awal kita ya. Menarik sekali sih kelihatannya ya. Iya, langsung aja ke menu utama gimana? Ayo, kita tekan enter ya. Wah, apalagi nih ada program kuliner Jawa Barat dan daftar menunya. Nah iya, coba gimana sih daftar menunya? Wah, sepertinya kita memiliki 7 menu ya. Kita lihat satu-satu ya dari yang pertama. Kita langsung saja ya. Yang menu pertama yaitu menu melihat daftar kuliner Jawa Barat. Kita tekan 1 ya, teman-teman. Kemudian kita pencet enter. Wah, Anda berada pada menu menampilkan data. Apakah itu? Jadi dalam menu ini kita dapat melihat data-data yang ada pada kita. Misalkan nama kuliner asinan, yaitu asal daerah dari Bogor. Kemudian bahan utamanya buah-buahan. Yang kedua ada nama kulinernya cireng, asal daerahnya Bandung. Bahan utamanya tepung. Kemudian ada soto mie, asal daerahnya Bogor. Dan tentu saja bahan utamanya adalah mie. Menarik sekali bukan sih, Nis? Iya betul. Nah, sebelumnya kan kita sudah menginputkan dulu ya nih pada file txt kita yang telah dibuat, makanya bisa muncul seperti ini. Bagaimana jika kita ingin menambahkan data? Gimana tuh nih kira-kira? Nah, karena data-datanya dirasa masih kurang, kalian bisa nambahin nih dengan mengklik nomor 2 dan kemudian nanti muncul deh. Masukkan data kuliner, nama makanannya misalnya bajigur, berasal dari Bandung, dan bahan utamanya tepung. Nah, itu tuh ada kode di bawah itu sebagai tanda bahwa data ini tuh udah masuk guys. Lanjut kita cek lagi ya, udah masuk apa belum beneran. Jadi kita cek ke nomor 1. Nah, Tara udah ada posisinya di nomor 2 sesuai update. Nih. Kemudian kita bisa fungsi apa lagi sih? Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa loh fungsi mencari nama kuliner Jawa Barat, yaitu pada fungsi nomor 3. Kita langsung saja yuk, teman-teman. Pertama kita pilih nomor 3, kemudian kita tekan enter. Masukkan data yang Anda ingin cari. Misalkan kita gunakan saja, misalkan asinan. Coba kita lihat. Wah, ketemu ya. Bukan cuma asinan saja yang ketemu, tapi beserta asal daerahnya dan bahan utama. Jadi kita bisa mengetahui asinan itu asal daerahnya dari Bogor, bahan utamanya dan tentu saja ada buah-buahan. Nah, untuk kembali ke menu selanjutnya, kita tekan enter saja ya, teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi sih, Nis? Selanjutnya ada menu update data atau memperbarui data. Jadi kalian juga bisa ganti atau memperbarui data yang kalian pengen. Tinggal klik nomor 4, terus tarik kita enter, dan masuk ke menu memperbarui data. Misalnya data yang pengen lihat itu tuh ada bajigur tadi.
Terus kita mau ganti nih sama Comro. Asal dari Bogor. Dan bahan utamanya juga tepung. Kita cek lagi ya, bentar udah masuk apa belum nih. Dan ternyata udah kita ganti menunya guys. Wah, menarik sekali ya Nis. Untuk selanjutnya kita ada menu apa nih kira-kira? Sepertinya kira-kira ada menu yang kelima, yaitu menu menghapus data tertentu. Yuk kita langsung lihat saja ya teman-teman. Kita pilih nomor 5, kemudian kita pencet enter. Nah, di sini Anda berada pada menu menghapus data. Karena data yang kita miliki ada 4, kita bisa menghapus salah satu data ini. Misalkan kita hapus, pilih nomor 2 ya teman-teman, yaitu data pada Kireng. Kita pencet enter. Data sudah terhapus, tekan enter untuk melanjutkan. Kita lihat apakah data kita sudah terhapus atau belum ya. Coba kita lihat, pilih nomor 1. Wah, data kita sudah terhapus ya yang Kireng. Menarik nggak sih Nis kira-kira? Nah, menarik banget ya. Terus selanjutnya ada apa nih Nis? Nah, selanjutnya ada menghapus semua daftar kuliner. Ini agak riskan ya, jadi kita belum berani buat melakukan aksi ini. Nanti kalau kalian mau riset semua data, boleh banget tinggal klik nomor 6 dan akhirnya semua data hilang. Tapi kita skip dulu angka ini dan langsung ke angka selanjutnya ya. Untuk yang selanjutnya ada menu yang terakhir, yaitu menu keluar dari program. Langsung saja yuk, kita pilih nomor 7. Nah, Anda akan keluar dari program. Nah, ini seperti yang tampilan pada awal kita bukan sih Nis, yang sama datang itu? Nah iya, bener banget. Nah, jadi pada tampilan ini kita akan keluar dari program yang kita tersebut dan akan kembali ke tampilan awal seperti kita buka aplikasi pada umumnya ya. Kita akan mengexit dan kembali ke tampilan awal. Menarik sekali ya sih Nis, ada program-program kita kali ini. Nah iya, menarik banget ya. Tapi ada apa lagi sih? Sepertinya ada tambahan nih Nis. Nah iya, betul. Nah, jadi kan dalam menu kita ini ya 1-7 pilihannya. Bagaimana jika user atau pengguna ingin menginputkan angka di luar dari 1-7? Apa yang terjadi ya Nis kira-kira? Coba kita lihat saja. Misalkan kita pencet angka, pilih nomor angka 8. Apa yang terjadi? Kita enter. Wah, menu yang Anda masukkan salah. Ada peringatannya ya Nis ya? Iya. Kenapa tuh Nis kira-kira? Kita gunain fungsi apa ya? Nah ternyata kita pakai fungsi yang udah jelasin tadi, itu fungsi else. Wah, menarik sekali ya. Lantas bagaimana kalau misalkan user menginputkan bukan soal angka, misalkan huruf, apa yang terjadi ya ini kira-kira? Kayaknya sama deh, coba deh. Coba kita klik, pilih AB. Apa yang terjadi nih? Enter. Wah, sama ini ada peringatan juga. Kenapa tuh nih kira-kira? Nah, rahasianya fungsi kondisi else. Di fungsi kondisi else itu terjadi ketika suatu kondisi yang tercapai tidak ada nih. Jadi kalau misalnya kita atau user menginput angka di luar angka 1-7 atau di luar angka menu, maka akan meluncurkan peringatan bahwa angka yang dimasukkan atau masukan Anda salah. Apapun itu, boleh huruf, boleh angka, asalkan di luar angka 1-7 maka akan menimbulkan peringatan. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya. Nggak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara kita kali ini. Nah iya, terasa. Sekian ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih buat semua penonton. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.